Mohon izin, jadi kami ada tugas dari pelajaran PKK untuk mewawancarai salah satu pengusaha. Jadi kami harap Bapak bersedia untuk kami wawancara. Oke. Silakan. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Morris Pratama. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa nama usaha dari perusahaan Bapak ini dan bergerak di bidang apa? Nama perusahaan itu awalnya itu namanya Go Medianet. Lalu sekarang ini kita bermitra dengan PT Lintas Jaringan Nusantara. Nah, jadi bisa dibilang perusahaan ini sebenarnya dia internet service provider Iya. yang menjual layanan internet. Namun untuk mencapai regulasi yang berlaku di negara ini, nah maka kita itu bermitra dengan PT LJN-nya. Iya. Nah, gitu kira-kira. Oke. Kenapa Bapak memilih untuk menjalankan usaha ini? Kalau kita bicara ISP atau Internet Service Provider, itu kan kita bicara internet ya. Ya. Internet itu kan istilahnya begini. Kalau kenapa saya memilihnya untuk saya bergerak di bidang ini tuh, internet itu sekarang udah jadi kebutuhan seperti kebutuhan pokok. Semua orang butuh. Apalagi di zaman era digital yang serba membutuhkan internet. Iya. Ya kan, seperti contoh yang paling simpel aja, kita mau kemana-mana tuh butuh komunikasi. Bahkan sekarang orang udah nggak panggilan telepon lewat pulsa lagi, Iya. justru sambungan telepon langsung lewat internet, ya kan? Iya. Begitu kira-kira. Oke. Bisa diceritakan bagaimana sejarahnya berdirinya usaha ini? Sejarah ya, kalau sejarah itu sebenarnya kita ini bermula Go Medianet-nya ya, bukan LJN-nya ya. Go Medianet-nya itu dia bermula dari warnet, zaman-zaman boomingnya game online ya. Iya. Point Blank, terus Dota. Nah, tapi pada saat itu kita nggak bergerak di warnet aja, tapi kita juga merambah lagi ke bisnis yang seperti digital printing, cetak undangan, terus ngeprint, mengetik lah, jasa-jasa pengetikan. Nah, jadi kita bermula dari situ. Nah, lama-kelamaan ada sebagian tetangga mereka membutuhkan akses internet dengan biaya minim. Tentu itu jadi masalah dong bagi orang itu. Orang itu pengen tetap mendapatkan informasi. Namun ya kalau di zaman waktu itu ya, awalnya Go Medianet itu ya, waktu itu internet mahal harganya. Mahal. Dan ya belum lagi ada oknum-oknum yang main di lapangan. Kalau mau masuk internet harus bayar sekian gitu kan. Nah, jadi tetangga-tetangga yang di sebelah Go Medianet atau bisnis kita dulu nih, mereka pengen punya akses internet tapi dengan biaya terjangkau gitu. Nah, pada saat itulah kita berpikir bagaimana kalau untuk kedepannya yang awal mulanya itu hanya sekedar warnet dan digital printing, itu kita kembangkan lagi menjadi sebuah ISP. Nah, ternyata kan nggak segampang itu, butuh proses. Nah, sampai kita di titik tentang belajar tentang peraturan regulasi hukum, mentok di situ. Nah, kita juga harus mencari tahu, harus mempelajari regulasi yang bidang kita tekuni ini bagaimana. Kita juga harus taat hukum. Karena itulah kita bermitra dengan PT Lintas Jaringan Nusantara. Nah, begitulah saat ini. Jadinya begitu sejarahnya, Pak. Iya. Untuk masalah dan hambatan dari usaha ini seperti apa? Kalau masalah tuh yang terutama modal sebenarnya. Modal itu besar, apalagi kalau internet itu kan membutuhkan infrastruktur yang mantap dan luas jangkauannya. Nah, kalau itu saya rasa kalau untuk pemain tunggal itu kayak nggak mungkin. Nah, namun yang namanya perusahaan atau sebuah usaha itu merintis, yang namanya merintis artinya kan dari nol ya, atau dari nol kita harus sambil belajar, sambil memahami situasi. Nah, dari situ
kita putarlah sedikit-sedikit. Hmm. Contohnya ada pelanggan yang mau pasang pemasangan, nah itu kita pandai-pandai lah putar di situ. Ya intinya harus sabar lah, Ya sabar. pelan-pelan. Oke. Itu tadi udah termasuk solusi belum? Gimana? Itu tadi udah termasuk solusi belum? Solusi sudah. Nah, iya. Oke. Bagaimana Bapak memasarkan usaha ini? Memasarkan sih simple ya, kalau udah zaman internet ini simple. Cuman yang paling, kalau metode pemasaran itu kan bisa online, kalau offline kita metodenya biasanya pakai brosur. Brosur. Namun kan butuh cost juga, butuh biaya cetak juga. Hmm. Nah, terus kalau online juga jarang kena perangkap gitu. Kalau online orang kadang lihat baca Skip. baca skip, begitulah. Namun selama ini, selama memulai kita dari awal sampai saat ini, kebanyakan itu rekomendasi dari pelanggan yang sudah aktif Iya. atau pelanggan yang sudah berlangganan dengan kita. Nah, jadi contohnya begini, dia ada rumah yang sudah kita pasang, Ibu A misalnya, tapi Ibu A ini merekomendasikan lagi ke tetangganya. Nah, begitu seterusnya, kebanyakan seperti itu. Oh, oke. Bagaimana strategi Bapak untuk kedepannya? Kalau strategi sepertinya nggak terlalu dipikirkan sih, karena itu tadi yang pertanyaan nomor berapa tadi, modal itu memang hambatan terbesar itu, ya kan? Nah, kita juga harus bersabar. Jadi itu juga menentukan strategi selanjutnya. Nah, kalau kita bicara strategi dengan kondisi saat ini, strateginya itu ya sederhana aja, juga nggak terlalu besar. Yang penting harus sefokus mungkin, terus seoptimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan internet di masyarakat. Oke. Mungkin cukup segini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktu dan saya harap perusahaan ini bakal lebih baik dan maju untuk seterusnya. Amin.